Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fauji, kelas RA7 Manajemen dengan NIM 6120123269. Yang mana saya di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya bikin video itu tentang manajemen kinerja yang dosen pengampu yaitu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania. Saya remaja SUM MM. Yang pertama yaitu pembahasan pertama yaitu tentang pendahuluan. Saya akan membahas mengenai sistem manajemen kinerja. Apa sih itu manajemen kerja? Yaitu Google menggunakan metode Objective and Key Result atau OKR serta bagaimana penerapannya dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten. Google juga dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Selain memiliki teknologi yang canggih, Google juga terkenal karena memberikan lingkungan kerja yang nyaman, fleksibel, serta mendukung kreativitas karyawannya. Namun, di balik semua fasilitas tersebut, Google tetap menyebabkan sistem pengelolaan kinerja yang sangat disiplin, yaitu OKR. Ya, kita akan bahas. Pembahasan pertama yaitu apa itu OKR? OKR itu apa sih? Itu OKR atau Objective and Key Result merupakan manajemen kinerja. Merupakan manajemen kinerja yang digunakan untuk menetapkan serta mengukur pencapaiannya. Objectiveness adalah tujuan yang ingin dicapai dan bersifat inspiratif, sedangkan Key Result merupakan indikator yang dapat diukur untuk mengetahui apakah tujuan tersebut berhasil dicapai. Dengan kata lain, Objectives menjawab apa yang ingin dicapai, sedangkan Key Result menjawab bagaimana cara mengukur, keberhasilannya. Selanjutnya yaitu when. Apa sih itu when? When, kapan dievaluasi? Evaluasi OKR dilakukan setiap 3 bulan atau setiap hari. Selain evaluasi triwulan, Google juga melakukan evaluasi tahunan untuk melihat perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan secara rutin agar setiap tim mengetahui kemajuan pekerjaan serta dapat memperbaiki strategi apabila target belum tercapai. Selanjutnya yaitu why. Apa sih itu why? Mengapa Google menggunakan OKR? Google menggunakan OKR karena perusahaan ingin seluruh karyawan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Selain itu, OKR mendorong karyawan untuk berani menetapkan target yang tinggi sehingga mampu menghasilkan inovasi baru. Menariknya di Google, kegagalan dalam pencapaian target sepenuhnya tidak selalu dianggap buruk selama ada proses belajar dan perkembangan hal tersebut tetap dihargai. Selanjutnya itu yaitu tentang how. How itu apa? How itu bagaimana penerapan OKR. Google menerapkan OKR melalui 3 langkah utama. Salah satunya itu pertama yaitu keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Google memberikan banyak fasilitas seperti jam kerja fleksibel, makanan gratis, tempat olahraga, hingga ruang istirahat. Namun kebebasan tersebut harus dibayar dengan tanggung jawab penuh dalam pencapaian target kerja. Artinya yang dinilai bukan berapa lama bekerja tetapi hasil yang dicapai. Selanjutnya yaitu Google juga menerapkan OKR melalui 3 langkah utama, yaitu sistem penilaian. Google menggunakan skor antara 0 sampai 1, nilai sekitar 0,6 sehingga 0,7 sudah dianggap berhasil.
berhasil karena target yang dibuat memang sangat menantang. Jika selalu mendapat nilai 1 berarti target yang dibuat terlalu mudah, gitu. Selanjutnya itu pembelajaran perusahaan di Banten. Menurut saya ada 3 hal yang dapat diterapkan di perusahaan di Banten. Yang pertama yaitu mengubah budaya kerja yang hanya berfokus pada kehadiran menjadi budaya yang berorientasi pada hasil kerja. Kedua, meningkatkan transparansi target agar seluruh divisi dapat bekerja sesama dan saling mendukung. Ketiga yaitu memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi tanpa takut sehingga produktivitas dapat meningkat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan di Banten pasti akan mempunyai daya saing serta menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Keberhasilan Google bukan hanya karena fasilitas lengkap tetapi juga karena memiliki sistem manajemen kinerja yang efektif melalui metode OKR. OKR membantu setiap karyawan memahami tujuan perusahaan, bekerja secara terukur, serta terus berinovasi. Semua konsep ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Supaya apa? Supaya meningkatkan kinerja organisasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.